Karena kita ingin menjadi orang-orang yang datang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini sifat yang kedua yang menjaminkan manusia selamat, manusia bahagia, jauh dari kecelakaan. Wa 'amilus shalihat, karena tanda yang terutama setelah iman adalah amal saleh. Banyak bisa akui saya mukmin, alhamdulillah, tapi tidak pernah berbuat amal saleh. Itulah tanda orang itu bukan mukmin. Malah Rasulullah SAW memberikan pelajaran. Kalau anda melihat seorang yang sering bolak-balik ke masjid dan sering menjaga salat di masjid, saksikanlah, kata Rasulullah, orang itu orang mukmin, orang beriman. Berarti iman itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa kita menjadi saksi di hadapan Allah bagi orang lain kecuali kalau kita ada menambah akhlak. Kita melihat akhlak, melihat amanat, melihat keistimewaan, melihat amal salih. Di antara amal salih, orang senantiasa bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Sebenarnya jujur saja, saya begitu diberitahu antum sebagai orang karyawan dan bekerja di tempat ini sebagai yayasan yang berguna dan bermanfaat bagi banyak umat, yang miskin, yang yatim, yang lagi perlu dakwah untuk belajar pendidikan. Wallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, antum menjadi orang yang dipilih oleh Allah di posisi antum sekarang. Anda termasuk orang yang dipilih oleh Allah, karena tidak sembarangan orang yang diberikan oleh Allah petunjuk mau menjadi manusia berguna bagi manusia yang lain. Di posisi antum banyak tergantung, banyak terlipat, tidak akan bisa upaya dan daya kecuali dengan tangan antum yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangan anda semua. Coba bayangkan bagaimana kita bisa diberikan oleh Allah kesempatan bekerja di yayasan ini, bisa membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ad-dinul muamalah, sungguh agama itu muamalah, berhubungan kita sama yang lain. Mana yang lebih indah, gembira, khabar gembira bagi orang-orang yang istimewa, yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, yang disahihkan oleh ulama hadis, la an a'takifa, la an amshi fi hajati akhi muslim khairun min an a'takifa fi masjid hadha syahr. Kata Rasulullah SAW, seorang yang berjalan untuk mempenuhi hajat saudaranya, orang manusia yang bekerja untuk menyelesaikan hajat orang lain, kata Rasulullah, pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sendiri. Bukan hanya satu malam, malah satu bulan. Coba bayangkan, berarti anda dapat keistimewaan. Saya yakin pahala anda semua di sisi Allah lebih besar daripada i'tikaf satu bulan penuh di dalam Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan bisa bermanfaat bagi orang lain. Ada tanggung jawab.
Kenapa kita menerima bertanggungjawab yang berat? Karena kita ingin menjadi orang-orang yang datang masuk surga bersama Rasulullah SAW. Dan juga di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah hamba yang senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Wallahi antum seharusnya wajib syukur. Anda sekalian wajib syukur karena posisi Anda sekalian di tempat kerjaan seperti itu. Yang sepanjang hari fikirannya bagaimana bisa bantu fulan, bagaimana bisa bantu fulan, bagaimana bisa selesaikan hajat daerah ini, bagaimana bisa selesaikan hajat masjid ini, bagaimana bisa selesaikan hajat sekolah ini. Berarti sepanjang hari fikirannya umat. Barangkali kita sudah memfikirkan umat daripada diri sendiri. Masya Allah, wallahi seharusnya antum bilang alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah yang mengizinkan anda sekalian di tempat seperti ini. Karena tidak sembarangan orang, banyak orang, banyak ulama. Malah saya dengar dari guru kami yang ada di Masjid Nabawi dan di Masjidul Haram, mereka ingin satu, kalau tidak kesibukannya dalam berdakwah dan dalam belajar ilmu, mereka ingin diberikan kesempatan turun di lapangan dan membantu orang yang perlu, bantu miskin, bantu yatim. Ini ulama besar ingin menjadi cita-citanya mereka. Tapi antum sudah terwujud, sudah diberikan oleh Allah kesempatan. Gembiralah, selamat, bahagia anda sekalian semua kalau dapat kesempatan seperti ini dan bisa terjaga dengan baik-baik dan bisa selesaikan, agar besok kalau anda menghadapi sakratul maut, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan senyum hati, tidak takut, menghadapi Allah senang hati dan bangga. Terima kasih ya Allah, engkau memberikan saya amanat yang insya Allah saya akan menjadi ahlinya, dan insya Allah saya akan sempurnakan ya Allah. Karena saya yakin, bagaimana ya Allah aku berusaha mensempurnakan amanat, ya Allah aku ingin sempurnakan pahalaku di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang mukmin, selalu maju, tidak ada mundur, tidak ada lihat ke belakang, malah dia senang hati. Begitu dia bisa membawa sebuah amanat dan dia memberikan amanat ke tempatnya dan melunaskan dan menyelesaikan hajat orang, begitu dia lihat gembiranya orang yatim, senangnya orang miskin, jamaahnya di masjid yang perlu bantuannya, begitu mereka mendoakan dan mengangkat tangan, apa yang kita bisa dapat? Coba bayangkan kalau anak yatim mendoakan anda, kalau orang miskin mendoakan anda. Kata Rasulullah SAW, berapa kali Allah mau menurunkan azabnya, tapi Allah bertahankan azabnya. Kenapa? Karena masih ada di bumi anak miskin dan anak yatim. Anak miskin dan anak yatim. Dan bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Walaula al-aitam wal masakin wal bahaim lam tumtaru." Sungguh, kalau bukan adanya anak yatim, adanya anak miskin, Allah tidak akan menurunkan hujan kepada manusia. Coba bayangkan kepentingan orang miskin. Malah terkabul doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala selama kita masih kasih sayang kepada anak yatim. Menghalus rambutnya, usap rambutnya dan tangan kita. Setiap satu rambut di kepala anak itu dapat 10 kebaikan. Saya suka kalau ketemu anak yatim, saya suka lepas dia punya tapi saya megang dia punya kepala. Saking segitu Rasulullah SAW menajarkan, kalau ketemu anak yatim usap kepalanya. Kenapa? Memberikan tanda kasih sayang. Setiap sebiji rambut itu 10 kali lipat diberikan oleh Allah pahala. Dan ada sebuah hadis, terkabul doa kita karena kasih sayang kita kepada anak yatim. Jadi sebenarnya hajat mereka
yang dilipatkan oleh Allah di tangan anda sekalian, kalau kita berusaha memenuhi amanat kita dan membuat mereka senang hatinya, itu termasuk anda orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.